Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Imaging Pituitary Disorder. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan kami mulai. Baik, perkenalkan nama saya Aston Gliagniu dengan 3 digit NIM terakhir 964. Kelenjar pituitari merupakan struktur vital tubuh manusia karena menjalankan fungsi penting untuk menopang kehidupan. Disebut juga dengan Master of Gland karena kelenjar pituitari menghasilkan sejumlah hormon yang mengatur kelenjar hormon lain di dalam tubuh. Nah, kelenjar pituitari ini pun dapat mengalami gangguan, yaitu suatu abnormalitas kelenjar pituitari dalam produksi hormon. Nah, gangguan tersebut akan mempengaruhi sistem fisiologis tubuh yang nantinya akan menimbulkan sejumlah penyakit, yaitu seperti akromegali, Cushing's syndrome, prolaktinoma, dan sebagainya. Nah, diperlukan evaluasi segera untuk mendapatkan terapi yang tepat. Nah, salah satunya yaitu gambaran radiologi. Nah, gambaran radiologi pituitari saat ini menggunakan penggunaan gambaran cross-seksional dari compute tomography atau CT scan dan magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, CT scan pada saat ini lebih jarang digunakan karena memiliki kelemahan, yaitu kontras jaringan lunak yang kurang optimal dan terdapat paparan radiasi. Nah, dibandingkan dengan MRI yang memiliki kontras yang sangat baik pada jaringan lunak, kemampuan multiplanar, dan radiasi yang minimal. Nah, gambaran radiologi sangat penting untuk diagnosis dini maupun evaluasi terapi. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut mengenai definisi dan tinjauan umum gangguan pituitari, modalitas radiologi, serta gambaran radiologi pada gangguan pituitari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Talita Tamais Kawinarno dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terdiri dari 2 daerah secara anatomis dan fungsional, yaitu lobus anterior yang disebut adenohipofisis dan lobus posterior yang disebut neurohipofisis. Kelenjar pituitari dewasa memiliki diameter anteroposterior 8 mm dan diameter melintang 12 mm. Kelenjar pituitari berada di dalam sel tursika atau fossa hipofisis. Sel tursika adalah lekukan cekung di tulang sphenoid, dan pantulan dura mengikat fosil secara lateral dan superior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari kelenjar pituitari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kelenjar pituitari memiliki 2 lobus. Nah, pada yang pertama, yaitu pada lobus hipofisis anterior, yang berasal dari ectoderm embryonik, yang mana menghasilkan 5 jenis hormon endokrin dari 5 jenis sel endokrin epitel yang berbeda. Adapun jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lobus anterior, yaitu yang pertama growth hormone atau GH atau somatotropic hormone, kemudian prolaktin, kemudian follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone atau LH, kemudian thyroid stimulating hormone atau TSH, kemudian adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Nah, fungsi dari masing-masing hormon telah tertera pada slide. Kemudian yang selanjutnya adalah hipofisis posterior, yang merupakan kelenjar yang berasal dari saraf. Berbeda dengan hipofisis anterior, hipofisis posterior terhubung langsung dengan hipotalamus melalui saraf, yaitu hipotalamohipofisis. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pada bagian posterior ini, yaitu yang pertama oksitosin, dan yang kedua ada antidiuretik hormon, ADH, atau vasopressin. Adapun fungsi dari masing-masing hormon ini telah tertera pada slide. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Imari Mulyastawa dengan 3 digit terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperpituitarisme. Hiperpituitarisme adalah suatu kondisi langka di mana terjadi hipersekresi pada kelenjar pituitari dalam produksi satu atau lebih hormon. Nah, kondisi hiperpituitarisme pada anak-anak disebut dengan gigantisme dan pada orang dewasa disebut dengan akromegali. Nah, sekresi yang berlebih ini sering menyebabkan adenoma fungsional pada lobus anterior kelenjar pituitari. Nah, penyebab timbulnya penyakit hiperpituitarisme adalah munculnya sel tumor jinak pada kelenjar hipofisis yang berada di area otak. Gejala hiperpituitarisme yang timbul berbeda-beda, bergantung pada letak kelainan, letak munculnya sel tumor di kelenjar, dan jenis hormon yang terkena. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh hiperpituitarisme dan menjadi tanda gejala hiperpituitarisme diantaranya, yang pertama, akromegali, yang merupakan
kelainan pertumbuhan di beberapa bagian tubuh yang terjadi pada orang dewasa. Nah, gejala akromegali ini adalah bentuk wajah serta pergelangan tangan atau kaki yang lebih besar dari orang normal. Yang kedua ada gigantisme, yang merupakan kelainan pada anak-anak yang menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh menjadi lebih besar daripada teman seusianya. Nah, gejala gigantisme ini antara lain obesitas serta tinggi badan dan ukuran wajah yang melebihi normal. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu sindrom Cushing, yang merupakan peningkatan hormon kortisol yang dibentuk di kelenjar hipofisis. Nah, gejala dari sindrom Cushing ini adalah pertumbuhan rambut yang berlebihan, timbunan sel lemak, badan mudah lempam atau memar, serta tulang mudah keropos. Yang keempat ada prolaktinoma, yang merupakan keadaan terganggunya hormon reproduksi pada pria maupun wanita. Dengan gejalanya antara lain gairah seks yang berkurang dan penglihatan yang terganggu. Kemudian yang kelima, hipertiroidisme, yang merupakan abnormalitas pada tiroid yang meningkat. Nah, hipertiroidisme ini memiliki gejala seperti lemas, penurunan berat badan, keringat yang berlebih, dan insomnia. Salam sejahtera, nama saya Wahazat Abdurrahman dari Roksana. Jadi, hipopituitarisme ini adalah sekresi hormon hipofisis yang tidak cukup. Hipopituitarisme ini memiliki gambaran klinis yang sangat bergantung kepada umur pasien, jenis hormon, serta tingkat dari keparahan dari kekurangan hormon tersebut. Nah, hipopituitarisme ini dapat dilihat pada anak dengan perawakan yang pendek dan sangat menunjukkan disfungsi hipotalamus hipofisis. Nah, hipopituitarisme ini secara primer adalah kerusakan kelenjar hipofisis anterior dan secara sekunder adalah defisiensi faktor stimulasi hipotalamus yang biasanya bekerja pada hipofisis. Secara umum, kita akan memperoleh hilangnya fungsi dari pituitari anterior dengan mengikuti rangkaian hormon GH, LH, atau FSH, TSH, ACTH, dan PRL. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Pemeriksaan radiologi yang pernah dilakukan sebelumnya ada Plain Skull Radiografi, namun sayangnya pemeriksaan ini kurang baik telah menggambarkan jaringan lunak. Jadi, pemeriksaan Plain Skull Radiografi telah digantikan dengan teknik pencitraan penampang seperti CT scan dan juga MRI. CT scan dapat menggambarkan klasifikasi jaringan lunak, kerusakan tulang, serta anatomi tulang yang relevan dengan pembedahan. Kontras jaringan lunak yang kurang optimal dan juga paparan radiasi adalah dua kelemahan penting yang membatasi penggunaan CT scan untuk mengevaluasi lesi hipofisis. Lesi ini ditemukan lebih sering menggunakan MRI jika dibandingkan dengan CT scan. MRI memberikan resolusi yang lebih baik daripada CT scan dalam mendeteksi makroadenoma serta untuk membedakan keterlibatan parasela jaringan lunak. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Pemeriksaan magnetic resonance imaging atau yang biasa disebut dengan MRI merupakan salah satu metode pemeriksaan penunjang yang sering digunakan dalam mendiagnosis kelainan suatu penyakit. Pemeriksaan ini memiliki prinsip dasar yaitu dengan menggunakan medan magnet yang besar dan juga gelombang frekuensi radio dengan memanfaatkan komposisi molekul jaringan air, di mana ini berfungsi untuk mendeteksi kelainan pada jaringan lunak dengan lebih rinci. Pemeriksaan ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik morfologi kelainan meliputi lokasi, ukuran, bentuk, perluasan, dan juga keadaan patologis lainnya. Pada saat ini, pemeriksaan MRI menjadi pilihan dalam pemeriksaan selar dan juga parasellar lesion. Pemeriksaan MRI ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu dapat memberikan informasi hubungan kelenjar dengan struktur anatomi yang berkaitan, memberikan hasil yang akurat, kontras jaringan lunak yang tinggi, multiplanar, radiasi ion yang sedikit, dan juga dapat membantu dalam menentukan rencana terapi. Akan tetapi pemeriksaan ini juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya ialah biaya yang mahal, serta memerlukan waktu yang lama, sehingga dalam beberapa pasien dapat diperlukan pemberian obat. Saya Agung Bantragusa Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Makroadenoma ditandai apabila tumor berukuran 10 mm atau lebih besar daripada 10 mm. Pada makroadenoma dalam gambaran MRI biasanya lebih sederhana dikarenakan ukuran tumor lebih dari 10 mm, di mana dengan MRI terlihat sangat jelas jika dibandingkan dengan penggunaan CT scan. Pada makroadenoma biasanya ISO intens pada T1 weight image, namun setelah pemberian kontras menunjukkan pola peningkatan yang berbeda, di mana pada T2 weight image mungkin sering terjadi inhomogeneous dengan penyebar luasan daerah yang intensitas tinggi pada cystic degeneration atau daerah nekrosis,
di mana sekitar 18% makroadenoma menunjukkan komponen sistik, sedangkan 20% menunjukkan gambaran hemoragik. Biasanya secara klinis asimptomatik dan secara kebetulan terlihat pada gambaran MRI. Adenoma pituitari yang besar cenderung dapat menimbulkan infark atau hemoragik karena penyediaan darah yang sedikit dan juga lemah. Sekian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimaya Dia Paramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Pada pasien dengan makroadenoma karena ukuran yang lebih besar, akan dapat menyebabkan terjadi hipersekresi dan hiposekresi hormon, serta dapat menyebabkan gangguan visual, baik di salah satu ataupun kedua mata. Terjadinya adenoma hipofisis yang biasanya makroadenoma dapat menyebabkan saraf optik menjadi tertekan, sehingga terjadi gangguan dalam mengirimkan informasi visual menuju otak. Selain saraf optik, terjadi adenoma hipofisis juga dapat menekan chiasma optikum, yang merupakan persilangan dari saraf-saraf optik kedua mata, yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan visual, yaitu gangguan lapang pandang pada kedua mata, hingga hemianopsia di temporal, yaitu keadaan setiap mata dan kehilangan lapang pandang penglihatan pada bagian temporalnya. Pada pemeriksaan radiologi, MRI merupakan metode pencitraan pilihan untuk melihat adenoma hipofisis yang dilakukan dengan melakukan sayatan tipis yang ditargetkan pada fossa dari hipofisis dan dilakukan pada bidang sagital serta korona. Adenoma hipofisis berukuran kecil biasanya tidak menekan saraf optik maupun chiasma optikum sehingga tidak menimbulkan terjadinya gangguan lapang pandang pada mata. Sedangkan pada adenoma hipofisis yang ukurannya besar dapat menekan chiasma optikum sehingga menyebabkan terjadinya gangguan visual berupa gangguan lapang pandang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Sanoni dengan 3 digit NIM terakhir 59. Saya akan menjelaskan mengenai mikroadenoma. Mikroadenoma dari namanya yaitu mikro dan adenoma. Artinya ukurannya mikro atau kecil dan adenoma atau tumor. Biasanya ukurannya kurang dari sama dengan 10 mm. Jika lebih namanya makroadenoma. Karena ukurannya kecil, jadi adenoma ini terbatas oleh sela tursika, sehingga timbulnya gejala pada mikroadenoma jarang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Untuk diagnosis yang dipakai yaitu dengan pemeriksaan, biasanya dengan pemeriksaan hormon. Biasanya pada pemeriksaan hormon terjadi ketidakseimbangan hormon, tepatnya ada kelebihan produksi dari satu atau lebih hormon. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan radiologi yang cukup akurat, ialah MRI. Next. Ini adalah contoh gambaran pemeriksaan radiologi MRI pada mikroadenoma. Bisa dilihat pada gambar. Baik, sekian penjelasan mengenai mikroadenoma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembesaran sela tursika. Sela tursika adalah cekungan pada bagian tengah dari tulang sphenoid yang berisi kelenjar pituitari dan bagian distal batang hipofisis. Pembesaran dari sela tursika sering dijumpai pada kasus empty sella syndrome. Empty sella syndrome adalah kelainan yang sangat langka ditandai dengan pembesaran atau adanya malformasi pada sela tursika. Empty sella syndrome dijumpai pada saat pemeriksaan radiologi dari kelenjar pituitari. Seseorang yang mengidap empty sella syndrome bisa tidak memiliki gejala dan dapat memiliki gejala diakibatkan dari hilangnya sebagian atau seluruh fungsi hipofisis seperti sakit kepala, dorongan seks yang rendah, dan impoten. Pembesaran pada sela tursika juga dapat ditemui pada keadaan seperti hipertensi intrakranial, makroadenoma, dan kraniofaringioma. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Irwayu dengan 3 digit NIM terakhir itu 223. Dari pembesaran sela tursika merupakan cekungan pada bagian dari tengah dari tulang splenoid yang berisi kelenjar pituitari dan bagian distal batang hipofisis. Pembesaran dari sela tursika sering dijumpai pada kasus empty sella syndrome. Empty sella syndrome adalah kelainan yang sangat langka ditandai dengan pembesaran atau adanya malformasi pada sela tursika. Empty sella syndrome dijumpai pada saat pemeriksaan radiologis dari kelenjar pituitari. Pada pembesaran sela tursika ini terjadi perubahan tulang yang berhubungan dengan kondisi patologis, sehingga pada CT scan berguna dalam melihat delineasasi dari margin tulang di sela tursika. CT scan mungkin satu-satunya merupakan pilihan pada pasien yang tidak mampu melaksanakan pemeriksaan MRI, misalnya orang-orang yang dengan alat pacu jantung, hardware yang tidak kompatibel, maupun klaustrofobia parah. Hasil yang diperoleh yaitu pada bagian tipis 0,625 mm aksial gambar spiral yang dapat diformat ulang menjadi gambar sagital dan koronal. Pada pemeriksaannya dapat diperoleh tanpa kontras untuk penilaian tulang. Sementara pada MRI memberikan informasi rinci tentang isi dari selar dan juga wilayah paraseral. Ini adalah salah satu dasar dalam melakukan praoperasi dan pasca operasi modalitas pemeriksaan. Gambar sagital dan koronal dengan permukaan datar kecil di daerah thin section kurang lebih dari 3 mm yang diperoleh melalui sela tursikal
untuk menyertakan struktur paraselar, termasuk tada supraselar, sinus convernosa, dan hipotalamus Meckel. Pada pasca gadolinium, urutan ditingkatkan diperoleh dengan saturasi lemak untuk meningkatkan apakah kontras tersebut antara patologis dan juga basis kranium tersebut. Perkenalkan, nama saya Agung Sija Fatmadewi dengan 3 digit terakhir 244 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project ini. Kelenjar pituitari berada di dalam sela tursika atau fossa hipofisis. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian hipofisis anterior atau adenohipofisis yaitu growth hormone, prolaktin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, dan adrenocorticotropic hormone. Sedangkan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari pada bagian hipofisis posterior atau neurohipofisis yaitu oksitosin dan antidiuretik hormon. Gangguan fungsi yang dapat terjadi pada kelenjar pituitari yaitu hiperpituarisme dan hipopituarisme. Hiperpituarisme adalah suatu kondisi hipersekresi pada kelenjar pituitari dalam memproduksi satu atau lebih hormon. Sedangkan hipopituarisme adalah sekresi hormon hipofisis yang tidak cukup. Modalitas radiologi yang dapat digunakan yaitu berupa CT scan dan MRI. CT scan dapat berguna apabila penggunaan MRI dikontraindikasikan, sedangkan MRI dapat memberikan resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan CT scan, serta memberikan informasi hubungan kelenjar dengan struktur anatomi yang berkaitan serta membantu dalam menentukan rencana terapi. Gangguan kelenjar hipofisis atau pituitari dapat berupa makroadenoma, mikroadenoma, serta pembesaran sel tursika. Gambaran radiologi pada makroadenoma yang ditandai dengan tumor berukuran 10 mm atau lebih besar, yang dengan modalitas MRI terlihat sangat jelas jika dibandingkan dengan penggunaan CT scan. Menunjukkan sekitar 18% komponen kistik, sedangkan 20%-nya menunjukkan gambaran hemoragik. Pada makroadenoma hipofisis juga dapat terjadi penekanan pada saraf optik dan kiasma optikum, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya gangguan pada lapang pandang atau visual field defect. Pada mikroadenoma akan menunjukkan ukuran tumor yang kurang dari 10 mm. Sedangkan pada pembesaran sel tursika, terlihat adanya delineasi dari margin tulang di sel tursika dengan penggunaan CT scan. Sekian dari presentasi student project kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.